Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 36 sampai 40. Pernah aku dipanggil menghadap pengadilan Allah. Aku berdiri seorang diri di hadapan Tuhan. Yesus menampakkan diri seperti dalam sengsaranya. Sesaat kemudian, luka-lukanya menghilang, kecuali kelima luka, yakni luka pada kedua tangan, kedua kaki, dan pada lambungnya. Tiba-tiba aku melihat keadaan jiwaku persis seperti yang dilihat oleh Allah. Dengan jelas, aku dapat melihat semua yang tidak berkenan di hati Allah. Aku tidak tahu bahwa bahkan pelanggaran-pelanggaran yang paling kecil pun harus dipertanggungjawabkan. Suatu situasi yang luar biasa. Siapa dapat melukiskannya? Berdiri di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Yesus bertanya kepadaku, "Siapa engkau?" Aku menjawab, "Tuhan, aku ini hamba-Mu." "Engkau bersalah dan harus mendapat hukuman 1 hari dibakar di purgatorium." Aku ingin langsung menceburkan diri ke dalam nyala purgatorium. Tetapi Yesus menahanku dan berkata, "Apa yang engkau pilih? Menderita sekarang selama 1 hari, atau menderita sedikit lebih lama di bumi?" Aku menjawab, "Yesus, aku ingin menderita di purgatorium, dan aku ingin juga menderita rasa sakit yang paling berat di bumi. Juga, kalaupun itu harus berlangsung sampai akhir dunia." Yesus berkata, "Cukuplah salah satu saja. Engkau akan kembali ke bumi, dan di sana engkau akan banyak menderita, tetapi tidak lama. Engkau akan melaksanakan kehendak-Ku dan memenuhi keinginan-keinginanku. Dan seorang hamba-Ku yang setia akan membantu engkau melaksanakan hal ini. Sekarang sandarkanlah kepalamu pada dadaku, pada hatiku, dan seraplah darinya kekuatan dan kemampuan untuk menanggung semua penderitaan itu. Sebab engkau tidak akan menemukan kelegaan, atau pertolongan, atau penghiburan dimanapun. Ketahuilah bahwa engkau harus banyak menderita, tetapi janganlah membiarkan semua ini menggentarkan engkau. Aku menyertai." Tak lama kemudian, aku jatuh sakit. Bagiku, kerapuhan ragawi ini menjadi sekolah kesabaran. Hanya Yesus yang mengetahui betapa banyak usaha yang harus kulakukan untuk melaksanakan tugasku. Untuk memurnikan suatu jiwa, Yesus menggunakan alat apapun yang Ia sukai. Jiwaku merasa ditinggalkan oleh semua makhluk. Seringkali maksud-maksud paling baikku disalah tafsirkan oleh para suster. Suatu bentuk penderitaan yang paling menyakitkan. Tetapi Allah mengizinkannya dan harus diterima. Sebab dengan cara ini manusia menjadi semakin menyerupai Yesus.
ada satu hal yang tidak dapat kupahami untuk waktu yang lama. Yesus memerintahkan aku memberitahukan segala sesuatu kepada para superiorku. Tetapi para superiorku tidak mempercayai aku dan memperlakukan aku dengan rasa kasihan, seolah-olah aku hidup dalam ilusi ataupun berhayal. Karena hal ini, yakni karena takut diriku diperdayakan, aku memutuskan untuk menghindari Allah secara batin karena takut berhayal. Tetapi rahmat Allah terus memburuku di setiap langkah, dan Allah berbicara kepadaku justru pada saat aku paling tidak mengharapkannya. Pada suatu hari, Yesus memberitahukan kepadaku bahwa Ia akan menjatuhkan hukuman atas kota yang paling indah di tanah air kami. Hukuman ini akan menjadi seperti hukuman yang dijatuhkan Allah atas Sodom dan Gomora. Aku menyaksikan murka Allah yang amat besar, dan rasa nyeri pun menyayat hatiku. Aku berdoa dalam keheningan. Tak lama kemudian, Yesus berkata kepadaku, "Putriku, satukanlah dirimu erat-erat denganku selama kurban misa, dan persembahkanlah darah dan luka-lukaku kepada Bapa sebagai pendamaian atas dosa-dosa kota itu. Ulangilah ini tanpa henti selama misa kudus. Lakukanlah ini selama 7 hari." Pada hari ke-7, aku melihat Yesus di tengah awan cemerlang, dan aku mulai memohon kepadanya untuk mengasihani kota itu dan seluruh negeri kami. Yesus memandang ke bawah dengan sangat ramah. Ketika aku menyaksikan keramahan Yesus, aku mulai memohon berkat-Nya. Serta-merta Yesus berkata, "Demi engkau, aku memberkati seluruh negeri." Dan Ia membuat tanda salib atas tanah air kami. Menyaksikan kebaikan Allah ini, suatu sukacita yang luar biasa memenuhi jiwaku. Tahun 1929. Pada suatu hari, dalam misa kudus, aku merasakan suatu kedekatan yang sangat istimewa dengan Allah. Meskipun aku berusaha untuk menghindarinya dan melepaskan diri dari Dia. Pada beberapa kesempatan, aku telah lari dari Allah karena aku tidak ingin menjadi korban roh jahat. Karena orang-orang lain telah berkata kepadaku lebih dari satu kali bahwa begitulah halnya. Dan ketidakpastian ini berlangsung agak lama. Dalam misa kudus, sebelum komuni, kami harus membarui kaul. Ketika kami beranjak dari tempat berlutut dan mulai mendaras rumus pengikraran kaul, Yesus tiba-tiba tampak di sampingku, mengenakan busana putih dengan pengikat emas di sekeliling pinggangnya. Dan Ia berkata kepadaku, "Aku memberimu cinta yang kekal, sehingga kemurnianmu tidak akan ternoda. Dan sebagai tanda bahwa kamu tidak pernah akan takluk kepada godaan-godaan yang melawan kemurnian." Yesus
menanggalkan ikat pinggang emasnya dan mengikatkannya pada pinggangku. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengalami suatu serangan pun melawan keutamaan ini, baik dalam hati maupun dalam budiku. Belakangan aku mengerti bahwa ini adalah salah satu rahmat paling besar yang telah diperoleh Santa Perawan Maria yang tersuci bagiku. Karena sudah bertahun-tahun aku meminta rahmat ini dari Dia. Sejak saat itu, aku telah mengalami perkembangan devosiku kepada Bunda Allah. Ia telah mengajar aku bagaimana mencintai Allah secara batin dan juga bagaimana melaksanakan kehendak-Nya yang kudus dalam segala hal. Oh Maria, Engkau adalah sukacitaku, sebab lewat Engkau Allah turun ke bumi dan ke dalam hatiku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.